Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan pada sepertiga malam. Salat tahajud memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan salat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan salat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah salat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan salat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan salat malam dan melaksanakan tahajud. Namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat salat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan salat tahajud itu. Salat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun, ibadah salat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan salat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan salat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan salat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya dia mau melaksanakan salat malam." Salim berkata, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan salat malam, meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya ataupun sesudahnya, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan salat tahajud, karena larangannya terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya
akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud. Itu sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab atau memberatkan, menghilangkan kekhusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah hanya tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan ngantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur dan diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meskipun sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkanlah sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan
lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melakukannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah larangan dalam sholat tahajud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.